Oke, ya, oke. Kita mulai ya Kakak-kakak sekalian. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kakak-kakak sekalian, peserta desiminasi PKG PJOK untuk kelas 9 Kota Pontianak yang saya banggakan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita itu selalu dilindungi, ya, dan yang jelas selalu diberi kesehatan, karena sehat itu sangat mahal. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai peserta diseminasi PKG PJOK. Ini adalah pertemuan yang keempat melalui tatap maya, kakak-kakak. Saya yakin kakak bisa sampai ke tahap ini itu karena adanya motivasi intrinsik yang ada pada diri kakak sekalian, dengan tujuan kakak itu ingin mengembangkan, ingin berkembang, ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari pengalaman, ya, mencari sesuatu yang baru yang nantinya kebermanfaatan dari kegiatan kita selama 3 bulan ke depan itu ada manfaat, ya, untuk kakak-kakak sekalian dan juga untuk diri saya sendiri. Kakak sekalian, hari ini kita ada pertemuan selama 1 jam, ya, atau sekitar 45 menit untuk ke depan. Nah, harapannya kita mengikuti kegiatan kita ini sampai dari awal sampai selesai. Izin kakak-kakak, suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, Terdengar enggak? Dengar Kak. Hmm, jelas Pak. oke, berarti ya. Nah, kakak, sebelum Dengar Kak. kita mengawali kegiatan sore hari ini, marilah kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Kak Gunawan. Kak Gunawan, silakan rekan-rekan dipimpin doa supaya aktivitas kita ini bisa berjalan dengan lancar dan kebermanfaatan apa yang setelah kita pelajari itu ada faedah dan manfaat untuk kita ke depannya. Pada Kak Gunawan, silakan untuk memimpin doa. Suaranya Kak Gunawan. Unmute-nya Kak Gunawan. Belum dibuka. Nggak bisa mungkin ya. Udah ganti Kak Rizal, enggak apa-apa Kak Rizal. Yuk, coba dipimpin doa Kak Rizal. Ini kayaknya ada bermasalah di Kak Gunawan nih. Baik Pak. Baik buat kedengaran Pak suara saya Pak? Wah, jelas sekali Kak. Alhamdulillah. Baik buat kawan-kawan, untuk memulai kegiatan kita di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, kakak sekalian, terima kasih Kak Rizal yang telah memandu rekan-rekan untuk melaksanakan doa di awal kegiatan kita sore hari ini. Oke, kakak, kita langsung saja ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, coba tolong dikontak rekan-rekan untuk
segera masuk ke ruang virtual ini sehingga, apa yang nanti saya sampaikan itu bisa terekod oleh, Kakak-kakak sekalian. Oke, Kakak izin share screen ya, Kakak. Mudah-mudahan terlihat nih dengan jelas nih. Apakah bisa terlihat Kakak-kakak? Bisa, Pak. Halo, bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa berubah di situ? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, Kakak mengawali kegiatan kita. Kita sekarang sudah berada di modul titik satu, 1.1. Kenapa kembali ke modul ini ya? Karena di sini itu kakak-kakak nantinya itu akan membuat atau melaksanakan setiap kegiatan itu dengan yang namanya refleksi. Jadi refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini adalah yang akan kita laksanakan untuk Vkon kita hari ini. Lanjut Kakak ya. Nah, ini Kakak ini kesepakatan bersama ya, yaitu kesepakatan kelas ya. Ini tetap harus saya sampaikan ya, kesepakatan kelas ini. Ya, supaya kesempatan kelas ini bisa, Kakak-kakak patuhi aturannya ya. Yang pertama, kesepakatan pertama adalah menyalakan kamera ya. Silakan Kakak untuk menyalakan kamera ya, supaya Kakak itu terlihat aktif di kegiatan kita hari ini. Terus yang kedua, mematikan mikrofon ya apabila mungkin ada fasilitator ya, sedang memberikan materi ya, menyampaikan, tugas ya, terus, apa, mengajak untuk berdiskusi ya. Jadi Kakak silakan matikan mikrofon, ya supaya, apa, suara-suara dari luar itu tidak terdengar di kegiatan kita. Jadi tidak ada suara-suara lain kecuali ada suara kita yang sedang belajar. Terus hadir seutuhnya ya, dari awal sampai akhir, ya kalau kita pertemuan 1 jam, ya harus hadir 1 jam, situ. Selanjutnya yang keempat, menghargai waktu bersama. Masih sama ya Kakak, jadi, eee, kita belajarlah untuk menghargai waktu, ya. Supaya apa, time ada pepatah yang mengatakan time is money ya, jadi waktu adalah uang. Jadi bukan selalu apa-apa itu dinilai dengan uang ya, tetapi, eee, kesempatan dan waktu itu, tidak akan datang untuk kedua kalinya. Jadi kesempatan ini akan datang di saat ini juga ya, gitu. Jadi kita harus selalu menghargai waktu, ya. Oke, terus berikutnya memaksimalkan fitur chat. Ya, jadi silakan Kakak kalau mungkin mau izin, Kakak mungkin mau apa, bertanya, kalau malu menyampaikan dengan kalimat, ya boleh dengan tulisan di situ ya. Kita manfaatkan fitur-fitur tersebut. Terus yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Terus yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti yang kemarin terjadi sama Kak Gunawan ya. Jadi kita tidak tahu, apa, sampai rumah ternyata mati lampu ya. Sebenarnya kita masih ada alternatif lain supaya apa, menghindari, gangguan teknis. Jadi kita sudah ada alternatif-alternatif yang harapannya alternatif itu, apabila, "Oh ini mati lampu ya harus kita bagaimana?" Ya mungkin kita pakai HP atau pakai apa supaya apa, kita tetap mengikuti aktivitas ini dengan
baik, seperti itu. Oke, ini adalah kesempatan kelas Kakak, apakah mau ditambah atau tidak Kakak? Kalau tidak kita lanjut saja ya, sambil berjalan ya, gitu. Oke, tujuan kita hari ini Kakak, ya, tujuan secara luas adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat eee, pada peserta didik atau murid atau siswa secara efektif, ya. Kalau efektif itu, apa ya istilahnya, eee eee, berpusat pada siswa secara efektif, secara mudah ya, terus bermakna, jadi ada kebermanfaatannya ya, ada maknanya, terus berikutnya adalah menyenangkan dan reflektif. Nah ini, terakhir itu reflektif, evaluasi ya, itu adalah tujuan luas. Tujuan akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam pelaksanaan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kakak sudah, mengetahui, apa itu refleksi, ya. Terus model-model refleksi yang kemarin kita pelajari di modul 1.1, 1.2 ya, Kakak, 1.1 ya. Nah ini, ya jadi hari ini kita itu akan belajar tentang reflektif tersebut, guna, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, bisa memperbaiki, ya bisa mengetahui kekurangan apa yang, terjadi pada diri kita, pada siswa kita, ya tentang proses kegiatan yang kita lakukan. Nah itu adalah tujuannya, itu capaian akhir. Selanjutnya tujuan Kakak, jadi, capaian pembelajaran khusus atau modul ya Kakak. Jadi di sini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, jadi ini ya paradigma perubahan diri ya, guru PJOK. Jadi kita harus merubah merubah pola pikir kita, mindset kita, merubah, apa yang, ada pada diri kita yang mungkin sebelumnya tidak sesuai, belum betul, atau sudah betul kita tingkatkan lagi ya. Eee, jadi perubahan itu pada diri guru PJOK, pada diri kita, peserta diharapkan mampu nih, kita itu diharapkan mampu, satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Tuh Kakak sekalian, ya. Oke, terus, yang kedua, kita mengimplementasikan, ya. Jadi kita bisa menerapkan, ya, bisa melakukan, ya, kita bisa menjalankan, ya, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Ya, kita bisa menulis refleksi, ya. Setiap apa yang kita lakukan itu harus kita refleksi. Nah, kita setelah belajar refleksi dengan model A, model B, ya. Nah, itu silakan nanti dengan model-model itu, eee, kakak-kakak sekalian itu bisa menulis, ya, itu. Bisa mengevaluasi, bisa menganalisis, bisa, di sini itu kita itu tahu kekurangan dan kelemahan kita dengan adanya suatu refleksi itu. Oke, selanjutnya, eee, nah ini Bapak Ibu, Kakak-kakak sekalian, jadi halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah, ya, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini, ya. Kakak sudah, menyelesaikan, saya lihat itu Kakak itu sudah
menyelesaikan tugas-tugas kakak-kakak tentang membuat refleksi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 ya yang kemarin kakak sudah laksanakan ya. Itu di situ itu ada tugas kakak itu menulis refleksi ya. Nah, di sini nanti kakak itu dapat melakukan menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak buat ya, yang sudah kakak-kakak buat ini. Eh, Mungkin perlu saya dengar dari kakak-kakak refleksi seperti apa yang sudah kakak-kakak buat atau refleksi yang sudah kakak tulis. Mungkin nanti ada satu atau dua dari kakak-kakak bisa apa di sini itu bisa menyampaikan refleksi yang sudah kakak-kakak buat ya. Itu kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Itu kakak selama dari modul 1.1 sampai 1.3 itu ada ndak membuat tulisan refleksi? Pertanyaan kakak itu hanya itu, ada ndak membuat tulisan refleksi? Silakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan di atas ini, ya Kak. Halo, Ya, Pak. itu enggak yang, ya silakan Kak Jeti, selalu nomor satu nih Kak Jeti nih. Oke Kak. Ya, Pak ya. Mm-mm. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Eh, ini maksudnya bagaimana, Pak? Tulisan refleksi yang macam mana, Pak, yang dimaksud, Pak? Ya Kak, yang dari modul 1.1, 1.1, 1.2 Kak, Kak Jeti ada membuat nggak refleksi? Ada, Pak. Ada. Nah, intinya kan pertanyaan kakak kan, apakah kakak membuat model refleksi? Hmm, ada, Pak. Mungkin yang lain dulu, Pak. Agak blank nih, Pak. Nah, setelah itu Mana baru lagi, Pak? dianalisis. Itu. Nanti kakak-kakak itu tujuannya itu adalah menganalisis, ya. Nanti ada tugasnya itu kakak-kakak menganalisis apa tulisan refleksi kakak-kakak dari modul 1.1 atau modul 1.2 dan atau modul 1.3. Ini ya. Nanti menganalisis dan analisis. Kakak-kakak nilai sendiri nanti ya. Jadi sudah buat semuanya ya. Kalau belum buat berarti kakak-kakak belum bisa sampai ke tahap berikutnya, ke tahap ini. Karena itu adalah tugas kakak kan. Tugas kakak sekalian seperti itu. Oke. Saya yakin sudah mengerjakan semuanya. Ya, mana nih? Oke, agenda nih. Nah, jadi agendanya tadi nih kakak yang sudah tadi di pertanyaan sebelumnya. Jadi agendanya adalah kakak-kakak menganalisis tulisan refleksi. Jadi nanti refleksi kakak itu dibuka lagi, dianalisis. Ya. Terus berbagi hasil analisis. Jadi nanti hasil analisisnya itu kakak bisa tuliskan. Hasilnya apa saja dari tulisan kakak itu? Apakah sudah baik, ataukah belum, ataukah sudah lengkap atau belum, ataukah sudah disesuaikan dengan gambaran tugas yang disampaikan di LMS seperti itu. Jadi dianalisis silahkan kakak. Dan nanti kalau hasil analisis itu biasanya itu ada di situ itu ada penilaiannya. Makanya nanti seperti saya sendiri itu akan menilai refleksi kakak itu sesuai dengan eh, apa sesuai dengan instrumen penilaiannya ya. Apakah lengkap sekali atau
kurang lengkap, atau sudah lengkap, ya, atau kurang lengkap, atau tidak lengkap. Nah, itu adalah instrumennya ya, Kak, ya. Itu nanti akan kita coba tampilkan instrumen untuk menganalisis atau menilai analisis tulisan refleksi kakak-kakak sekalian. Itu adalah agenda kita ya kakak-kakak ya. Tuh. Sampai di sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Halo, aman ya? Kalau aman kita lanjut kakak. Ya. Kenapa Kak Ajijah kok sepaneng banget nih? Nanti dibuka aja apa itunya kakak-kakak sekalian ya. Hasil refleksinya. Jadi nanti akan ketahuan. Oh, saya kurang lengkap. Oh, saya seperti ini gitu ya kakak ya. Nah, itu. Oke, saya izin untuk foto dulu ya kakak ya. Ini coba hubungi Kak Alit nih ya. Udah datang belum Kak Alit nih? Kak Alit tadi katanya ini ada latihan poli kah kalau nggak salah. Jadi supporter atau gimana ya, pokoknya ada tanding poli gitu katanya. Enggak apa-apa, suruh masuk saja ya kakak ya. Dia mau masuk Dia pakai handphone nggak bisa, Pak. Jadi mau pakai handphone yang satunya pun nggak bisa. Karena di Berarti, handphone itu nggak ada LMS-nya, Pak. hmm, berarti belum itu nih, belum apa? Belum mungkin atau belum menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Ya. Oke, lanjut ya kakak ya. Nah ini yang pertama analisis tulisan refleksi kakak. Jadi ya silakan nanti kakak buka lagi refleksi yang sudah kakak buat ya. Itu dari modul 1.1 ya. Terus tentang refleksi modul 1.2 ya. Termasuk tentang itu apa ABT ya, asset based thinking ya, pembelajaran berbasis aset. Terus modul 1.3 pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, itu silakan nanti dilihat ya Kakak ya, dianalisis tulisan refleksi Kakak. Nah, selanjutnya Kakak ini adalah tolong ini nanti di Kakak screenshot atau di foto ya. Ini tugas Kakak ya. Nanti akan saya tampilkan tentang apa eh, instrumen penilaiannya ya. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis ya. Satu, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai modul 1.1 sampai modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Kapan? Jadi pertanyaan itu ada tiga nih di nomor satu. Bagaimana? Kapan? Apa saja? Ya. Terus untuk nomor dua, bagaimana perasaan? Nah, ini kalau namanya perasaan itu kakak-kakak itu harus bisa menyampaikan ya, senang, sedih, gembira atau apa ya. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Alasannya, nah, nanti harus ada alasannya. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Mungkin mulai sekarang kakak itu sudah diterapkan. Setiap apa-apa itu harus ada refleksi. Kakak ngajar di akhir juga harus ada refleksi. Nah itu. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jadi yang baik dan tantangannya apa? Ya. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri?
menggunakan rubrik yang ada, ya. Jadi, Kakak itu nanti membuat penilaian tentang, analisis refleksi Kakak melalui self assessment atau penilaian diri, ya. Jadi tapi ada dasarnya, jadi nanti ada rubrik dan ada instrumennya, gitu. Yang itu Kakak. Pertanyaan nomor 4. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jadi ini, silakan Kakak-kakak, ini jangan lupa Kakak screenshot atau Kakak foto, ya. Nah, ini dasar Kakak-kakak itu nanti menjawab setiap pertanyaan ini, ya, melalui Figma Jamboard yang, saya sediakan, yang Kakak sediakan. Tetapi silakan Kakak menganalisis dulu tulisan refleksi Kakak-kakak sekalian. Nah, baru nanti Kakak akan bisa menilai, "Oh, refleksi saya tulis, kurang lengkap." Karena apa? Karena, indikatornya atau instrumennya atau rubriknya itu tidak mencukupi apa yang, diminta, di instrumen yang ada, seperti itu. Nah, itu adalah, eee tugas Kakak-kakak sekalian. Sudah di-screenshot Kakak? Sudah difoto, Kak Ella? Kalau sudah nanti kan Kakak sudah tinggal ngerjakan, ya. Nanti baru bisa presentasi. Dan dibuka dulu, analisis refleksi Kakak dari apakah Kakak mau ngambil refleksi modul 1.1, 1.2, atau 1.3, satu saja. Nanti silakan, ya. Itu kan. Ya, ini silakan difoto dulu ya, atau disimpan dulu sama Kakak. Nah, lanjut. Nah, ini ya, nanti akan, Kakak kirim link Jamboard-nya, ya, link Figma Jamboard-nya, nanti silahkan Kakak-kakak tulis apa pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ada 6 itu, silakan nanti Kakak tulis di Figma Jamboard ini, ya. Nah, ini Kakak, ya. Nanti digeser, dibesarkan, dikecilkan, ditata, ya. Nomor 1 nanti di sini ada 3 pertanyaan, nomor 2 ada 2 pertanyaan, dan seterusnya, itu. Oke ya, nanti, saya kirim linknya dulu ya ke Kakak ya, supaya Kakak, mempersiapkan. Silakan Kakak, ini linknya sudah, saya share di, apa, percakapan ya, silakan dibuka. Seperti yang kemarin ya, Kakak silakan tuliskan, dari pertanyaan yang 6 tadi itu, ya, tapi sebelumnya Kakak analisis dulu. Analisis dulu, apa, refleksi Kakak, setelah itu Kakak bisa, eee, apa, bisa menjawab pertanyaan yang ada. Pak, berarti kita buka apa refleksi kita yang sebelumnya dulu gitu ya Pak ya? Ya Kak, dibuka dulu refleksinya Kak, ya. Nanti baru bisa Kakak itu. Sudah bisa membuka Jamboard-nya?
Kakak? Nah, ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan kakak ya. Izin Pak, kayaknya memang lagi lelet wifi di rumah nih Pak, jadi agak susah dibuka Pak. Hmm, Yang di Jamboard ngambilnya gimana Pak? ya kak, coba kak, klik sticky note-nya dulu. Betul Pak.
izin kakak keluar dulu aja ya kakak ya. Ini linknya berbeda nih kak, salah kak. Saya salah share. Keluar dulu aja. Oke, ada bermasalah nih dengan linknya. Link yang di Jamboard kan Pak? Iya, yang ini, yang itu di apa? Di bagian itu tuh, di bagian fitur chat itu, ya, di itu dulu, di keluar dulu aja. Nanti kakak kirim lagi. Sudah Pak. Kakak-kakak analisis dulu aja tulisan kakak. Nanti saya akan share screen tentang rubrik penilaiannya dulu ya kakak-kakak ya. Ini saya tutup dulu. Nanti rubrik penilaiannya akan saya sharekan dulu. Bisa kelihatan enggak kakak? Udah Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah Pak. Enggak, rubriknya Kelihatan, kelihatan Pak. enggak? Rubriknya? Rubriknya Nggak belum ada ada rubrik, Pak. Kak. Kayak dokumennya aja Pak. Kok enggak masuk ya? Padahal tadi udah dibuka tuh. Ke, bisa dilihat kak? Enggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Enggak, itunya, rubriknya. Nggak ada, Pak. Ulangi lagi nih. Nah, ini kakak, saya perbesar dulu ya. Kelihatan ya kakak ya? Kelihatan Pak. Nah, ini kakak, Besarkan kakak dikit lagi nanti Pak, boleh itu, Pak? ya, kita besarkan dulu lagi. Nah, jadi ini ini ada indikator, ya. Ini ada rubriknya ya kakak ya. Ada apa penskorannya, ya. Ini rubriknya.
Di situ ada indikator, indikatornya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Kakak ya. Nah ini terus berikutnya, di sini penskorannya ada sangat baik, ada dapat nilainya 4, terus berikutnya ada baik, nilainya 3, terus ada cukup, nilainya 2, ada kurang, nilainya 1. Ya ini Kakak ya. Nah, ini adalah penskorannya. Nah, indikatornya 1 nih. Jadi apabila di dalam refleksi kakak sekalian itu, di situ menggambarkan pengalaman belajar atau pembelajaran yang baru saja diperoleh, ya hanya pengalaman, ya. Terus nanti silakan kakak, kira-kira peserta mencantumkan 4, 5 indikator dalam refleksinya. Ya, terus itu nilainya berarti sangat baik. Kalau di situ hanya mencantumkan 3, berarti nilainya baik dan seterusnya ya. Terus emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan ya. Itu sama ya, apabila mencantumkan 4, 5 indikatornya ya, indikatornya itu berarti baik sekali ya, atau sangat baik ya. Terus yang ketiga, hal yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar pembelajaran. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar pembelajaran. Yang kelima, terkait keterkaitan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Ya. Nah ini adalah penskorannya. Nanti silakan. Oh ini kok saya indikatornya sudah ada 4 sampai 5 sampai 6. Nah berarti di situ nanti kakak bisa langsung menilai saja. Oh sudah ini sudah sangat baik ya. Silakan. Nah inilah yang namanya penilaian diri sendiri atau self assessment. Itu ya kakak ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke ya. Ini kemarin kalau nggak salah tugas yang seperti ini nih ada yang waktu kita kumpulkan ya, Pak ya? Iya, itulah yang namanya refleksi. Oh, tuh Itu Pak tadi Kak, belum dari nyambung, Pak. refleksi Kakak. Nah, Iya, makanya kan ditelaah, dianalisis lagi Kak. yang Nah, ada apakah kita sudah jawab pertanyaannya kan itu ya, Pak ya? Iya, betul. Kan Kakak-kakak sudah membuat refleksi nih, Iya, ya. Nah, nggak nyambung silakan tadi nanti tuh, di Pak. itu, ya. Oke ya. Oke, dicoba dijawab-jawab dulu ya Kakak ya, dianalisis dulu ya refleksinya Kak. Coba Kakak buka lagi nih Kak, ya. Bisa enggak? Hikmah Jambotnya.
Sudah bisa belum hikmah jambatnya kakak? Masuk aja. Sudah, Pak. Kak, tapi kayak link jambut yang kita pelajari minggu yang kemarin kayak ya, isi datanya masih ada. Oh iya, isu sosial. Oh belum ini minggu yang akan datang nih. Oke, bentar lagi ya. Ini salah nih. Tutup Ya. aja dulu. Coba ini linknya yang akan datang ini. Salah, Bapak salah itu kirim link. Coba ini kakak. Mohon izin Kak, minta akses untuk dibuka dia. Iya, iya. Bentar ya kakak. Ini masih bermasalah kakak.
Oke, Kakak. Kembali ke itu aja, Kak. Yang pertama aja, Kak. Kembali yang pertama, Kak Cijah. Silakan. Nah, ini. Silakan ya, Kakak ya. Ya, silakan. Silakan Kakak jawab analisis dari refleksi Kakak, apakah dari modul 1.1, 1.2. Nah, ini pertanyaan juga sudah ada. Silakan Kakak sesuaikan dengan apa yang menjadi atau yang Kakak tulis di refleksi modul 1.1, 1.2, atau 1.3. Nah, silakan disesuaikan dengan yang pertanyaan di atas. Oke, silakan waktu kerja Kakak itu saya kasih waktu sekitar berapa? 10 menit ya, cukup ya Kak ya? Oke Kak, silakan.
Pak Jeti dari tadi kayaknya nggak bisa buka lah Pak Figmanya Pak. Jaringannya tuh Kak Jeti. Sama Ini Pak, punya saya pun bisa tak bisa nih. buka Pak. Heeh. Iya Pak, nggak bisa sama sekali. Ini yang Terputar-putar. sudah masuk siapa nih ya? Cice udah masuk. Ella sudah masuk. Ya. Jaringan ya. Kalau memang itu biasanya jaringan. Iya kali Jaringannya Pak, itu. memang dari tadi pagi nih jaringan di rumah nih memang agak kurang bagus. Mungkin lagi Hmm. gangguan kali IndiHome nih Pak. Ayo Kak Rian. Pertanyaan nomor 1 dijawab nomor 2 ya. Kalau sudah. Kalau nomor 2 sudah, silakan langsung ke nomor 3. Ada 6 pertanyaan kan di situ, kakak ya. Usahakan dipenuhi semua nih ya. Tuh. Ambil sticky note kakak. Kalau enggak, itu harus di tengah hati sini enggak. Oke, diperbesar. Diklik nanti bisa diperbesar. Disesuaikan dengan soalnya ya kakak ya.
Lewat sini, Dit. Lewat sini, Dit. Pak, saya pulang dulu, Pak. Oke, Pak. Nah, nanti kami sudah telepon Pak Der.
Sudah, kakak-kakak? Ada yang kesulitan? Belum Pak, sedikit lagi. Kak Rian di mana tulisannya? Diambil sticky note-nya Kak Rian. Yang ini Kak Rian, ya. Ambil sticky note, terus berikutnya klik tulis. Ini sticky note-nya. Kak Ella warna hijau, ya. Ini warna coklat jijah ini ya. Udah cepet nih Kak Jijah ya. Kak Ella. Kak Rahis mana nih Kak Rahis nih? Harusnya di sini sticky note-nya itu ada 10 nih, baru 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Sudah ya, kakak-kakak ya, sambil mengerjakan. Mungkin ada yang bisa presentasi untuk di pertanyaan nomor 1. Silakan kakak. Kak Jeti atau Kak Ajijah, mungkin yang sudah selesai boleh untuk memaparkan. Yati malah belum bisa masuk, Pak. Kak Ajijah ya. Silakan Kak Ajijah. Oke, maaf Pak, sedikit ada gangguan. Kalau di rumah Apa-apa. anak ngacau. Oke, saya mencoba menjabarkan hasil yang saya tulis. Mohon koreksinya Pak, jika ada yang kurang atau yang salah, mohon maaf atau kurang jelas atau agak enggak nyambung. Namanya proses pembelajaran, Kak. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Oke. Kelihatan enggak Saya tulisannya, Kak saya Ajijah? langsung baca yang di itu aja, di Figma-nya aja nih, Pak. Kok baca lewat di Oke. situ saya nggak bisa nampak kayaknya. Terlalu halus. Iya. Jadi saya baca yang di Figma aja. Ini agak kita besarkan dulu. Oke. Eh, Saya pelajari dan pahami dulu setiap modul-modul yang ada. Setelah itu saya tulis refleksinya. Saya mencoba menulis refleksi dari modul-modul yang sudah saya baca dan saya pelajari. Yang saya tulis adalah apa saja yang sudah saya pelajari. Di sini ditanyakan apa saja yang saya tulis. Pada refleksi yang sebelum-sebelumnya yang saya tulis adalah apa saja yang saya tulis. Apa saja yang saya pelajari pada modul-modul tersebut. Terus perasaan apa yang terjadi saat mempelajari, saya tulis di hasil refleksi tersebut dan mengevaluasi apa yang sudah saya pelajari, kemudian saya menganalisis yang sudah saya pelajari serta menarik kesimpulan atas apa yang sudah saya pelajari serta menindaklanjuti apa yang sudah saya pelajari. Itu untuk Oke. bagian pertanyaan nomor 1. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Oke, perasaan saya ketika menulis refleksi awalnya bingung. Dan perasaan saya yang muncul ketika harus mulai menulis refleksi itu tidak lelah, jujur aja, Pak. Oh, maaf, Pak ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Oke, hal yang menjadi lebih baik ketika saya menulis refleksi. Ajijah, halo. Oke, Kak Ajijah sudah nih section siapa nih ya? Ada yang lagi yang mau presentasi? Silakan kakak.
Satu lagi ya untuk presentasi ya. Kak Eva nih kayaknya udah nih. Kak Eva coba Kak Evna. Kak Eva. Pertanyaan nomor satu Kak Eva. Atau pakai well of name. Nomor 1 ya, Pak. Iya. Coba. Udah kelihatan ya Kak Eva. Ya, Pak, ya, Pak, bentar. Besarkan. Bentar. Baik, Pak. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Di sini saya menulis refleksi setelah mempelajari dan memahami modul yang sudah dipelajari. Saya menulis refleksi setelah pembelajaran pada setiap modulnya. Saya tulis untuk melakukan refleksi adalah mengamati, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Oke ya. Lanjut. Di pertanyaan nomor 2 Kak. Nomor 2-nya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan setelah menulis refleksi adalah senang, bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman menarik dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal yang menjadi lebih baik dengan melakukan refleksi adalah saya bisa memahami dan mengerti cara penulisan refleksi yang baik dan bisa mendapatkan umpan balik dari apa yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Dan yang menjadi tantangan adalah tindak lanjut untuk proses pembelajaran berikutnya untuk capaian pembelajaran. Nomor 4 belum, Pak. Oke, sudah ya. Ya kasih reaction yuk kakak sekalian untuk Kak Ajija sama Kak Rif. Nih ya, Kak Eva Rif nih ya. Yuk kasih reactionnya kakak. Mohon maaf baru gabung Kak, mati lampu ternyata jaringannya putus. Oh, mati lampu, udah apa. Iya. Oke ya kakak. Kak Juventus masih bingung kah? Udah selesai ya Kak Juven ya? Oke. Jadi ini nanti ini kakak itu akan selalu ketemu dengan model aplikasi Jambet ini. Figma Jambet ini silakan kakak nanti yang sudah aktif lancar silakan tinggal aja enak gitu ya. Jadi setiap ada pertanyaan atau jawaban kakak selalu akan tuangkan di dalam ini. Nah, ini baru istilahnya itu baru pertanyaan dan belum aplikasi. Misalkan contoh misalkan apa yang dirasakan saya tadi saya merasakannya kelebihannya itu saya belajar hal-hal baru. Misalkan belajar tentang bagaimana refleksi untuk diri saya, untuk siswa saya, ya terutama misalkan kayak refleksi tentang misalkan ABT ya, asset based thinking. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan asset based thinking yang ada di sekolah kita untuk pembelajarannya, untuk pembelajaran, untuk peningkatan pembelajaran, untuk apa pembelajaran itu bersifat pada peserta didik. Nah itu tuh ya. Terus nanti ketantangannya apa? Dalam buat refleksi mungkin bisa juga kita itu awalnya bingung ya kakak, pasti bingung nih apa sih yang akan kita tulis ya. Nah yang pertama kakak nggak perlu takut salah di sini.
tulis aja apa yang ada di dalam pikiran kakak. Tuangkan saja dengan dalam tulisan itu. Di sini kan kita tidak benar salahnya ya, tapi di sini kakak jadi paham, jadi ngerti ya apa yang harus saya tuangkan, harus saya itu kan tentang refleksi ini. Seperti itu ya kakak ya. Oke, mungkin itu saja ya kakak ya untuk pertanyaan nomor 1 sampai 6 dan saya ucapkan selamat nih kakak yang sudah bisa menyelesaikan pertanyaan nomor 1 sampai 6 dan mungkin bagi yang belum nih kakak ya silakan aplikasi Figma Jambat ini kakak pelajari ya. Jadi nantinya di dalam proses-proses kegiatan kita ke depan itu di modul 1.4, 1.5, 1.6 itu nanti kakak itu akan ketemu lagi dengan aplikasi Jambot ini kakak. Ya. Jadi kita tidak akan kesusahan dan tidak akan membuat lama proses kegiatan kita. Mungkin itu ya kakak ya. Oke, saya tutup. Kita share lagi untuk ke remove kita ya. Mana nih tadi? Kok mulai hilang? Oke, mari berbagi refleksi. Tadi sudah ya kakak ya. Eh, sudah disampaikan ada oleh Kak Eva Rifni sama Kak Jijah. Oke, pada akhir sesi ini kelihatan enggak kakak? Oke ya. Pada akhir sisi ini, sisi kita hari ini, Bapak Ibu, satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi kakak ya dari apa yang sudah kita pelajari ini, nantinya ini kakak itu bisa melakukan refleksi ya. Nah, nanti tugas-tugas kakak juga nanti akhirnya itu ada refleksi tugas setiap tugas di sini. Dan dalam proses pembelajaran kakak juga harus melakukan refleksi dari hasil apa yang sudah kita lakukan kepada peserta didik dalam mengajar. Nah, itu juga harus ada refleksi, ya. Jadi yang jelas kakak itu memahami konsep dan pentingnya. Kenapa sih kita harus melakukan refleksi, ya? Kakak juga sudah belajar di modul, ya, tentang pengertian refleksi, ya. Kenapa kita harus melakukan refleksi? Nah, itu kakak sudah belajar terus mengimplementasikan ya jadi kakak itu tadi yang sudah saya singgung di awal ya kakak singgung di awal bahwasanya kita itu harus bisa mengimplementasikan ya kita harus bisa apa membuat ya kita harus bisa apa jadi mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda jadi kita harus bisa mempraktekkan ya
membuat tulisan refleksi dengan berbagai model yang berbeda. Kakak sudah belajar pada modul-modul sebelumnya tentang model refleksi siapa ya. Terus ada model refleksi apa topi atau cuaca dan ini. Nah, silahkan ya. Itu kakak-kakak tuangkan di sini untuk menulis refleksi dengan model-model yang berbeda. Nah, itu adalah kegiatan kita ya. Jadi di akhir sesi ini kakak nanti harus bisa membuat tulisan itu. Terus berikutnya adalah terima kasih ya. Nah, itu adalah materi kita kakak untuk hari ini ya. Jadi silahkan nanti kakak harus bisa mengimplementasikan tulisan refleksi dengan berbagai model ya. Nah, itu terus melakukan refleksi untuk apa hubungannya itu dengan keberpihakan pada siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan aktivitas kita hari ini kakak ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Jadi Jati mau aman. nanya, Pak Pak. Jati? Yo, silakan. Izin bertanya, Pak, mengenai tugas refleksi itu. Waktu itu kan Jati ada mengerjakan tugas yang tadi itu, Pak, yang lampiran modul 1 itu kan yang isinya refleksi sama dengan yang tadi ada penilaiannya itu, Pak. Nah, apakah tugas Ya. yang Jati sudah kerjakan itu sudah benar? Karena waktu itu yang Jati kerjakan itu hanya sampai beberapa poin saja, Pak. Karena Jati pikir itu hanya berupa kita memilih refleksi apa yang kita kerjakan. Kayak yang topi itu enggak Jati kerjakan gitu, Pak. Terus enggak ada buat kayak penilaiannya, Pak. Apakah itu sudah benar atau karena menurut informasi waktu bertanya dengan teman-teman yang di kelas lain itu katanya kita hanya memilih salah satu aja gitu, Pak. Iya, untuk model Bagaimana itu tuh, Pak? memang kita, oke Kak Jati. Jadi untuk model yang dipakai itu salah satu saja Kak Jati, ya. Oh, Tetapi iya. fokus dari refleksi yang kita buat itu sesuai dengan tugas kita. Di situ kan ada bagaimana kakak-kakak itu membuat tugas dan di situ juga sudah ada rubrik penilaiannya kakak, ya. Seperti itu. Kalau misalkan kayak seperti kemarin tuh, saya itu menilai tentang ABT itu hanya baru mengerjakan 4, padahal ada 7. Ya, kalau bisa aset based thinking itu yang 7 itu tetap kakak-kakak selesaikan, tulis. Nah, sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kakak sekalian, seperti itu. Nah, di dalam proses penerapan pembelajaran, misalkan saya pembelajaran hari ini belajar tentang sepak bola atau permainan bola besar ya. Nah, itu silakan apa saja yang ada di situ. Mungkin kita perlu aset manusianya, terus aset lingkungannya, aset fisiknya seperti itu ya. Nah, gitu ya Kak Jeti ya. Jadi tidak harus semua model aset itu Kak Jeti pakai. Kalau udah pakai yang topi ya udah topi aja gitu. Tapi di situ Kak Jet itu paham dari model topi itu apa saja yang harus diselesaikan atau ditulis di situ. Mungkin itu Kak Jeti. Baik, Pak. Terus berkenaan dengan tugas yang ada ini, Pak, yang sebentar jadi lihat dulu, Pak. Itu kan nanti ada tugas yang situasi 1 sampai 5 itu, Pak. Nah, itu dikerjakan dikumpulkan di mana ya, Pak? Ya, jadi bingung. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang sudah gitu, Pak, mengerjakan. 1 sampai 5 itu tugas apa ya? Di LK berapa? LK berapa ya? Jadi lupa itu, Pak. 1.2 pembelajaran berbasis aset atau pembelajaran diferensiasi atau refleksi. Karena saya lihat itu rata-rata udah saya cek kok, tapi masih ada yang belum yaitu seperti Kak Beni ya. Ini Kak Beni masuk enggak nih Kak Beni? Ya, terus seperti siapa? Kak Kasanova belum. Jadi
Jadi belum ada nilai. Kak Rahis kemarin ada nih salah salah itu ya, Salah masuk kan Pak? salah masuk tugasnya ya. Harusnya di LK 1.2 ya, tapi Kak Rahis itu di 1.3 kalau tidak salah ya. Jadi Iya saya Pak. suruh memindah gitu. Gitu ya Kak Jeti ya. Jadi Oh iya baik pahami Pak. dulu di tugas apa, nanti coba diskusi dengan teman-temannya ya. Ini tugas ini dikumpulkan di LK berapa gitu. Jadi teman-teman itu yang sudah mungkin akan paham, mungkin kepada Kak Juvensius atau Kak Ella. Saya lihat Kak Ella juga sudah semuanya ini tugasnya ya. Itu. Dan di situ ada keterangannya kok. Saya itu menuliskan oh udah lengkap, sudah sesuai Oh dengan iya. apa yang menjadi tugas dari pertanyaan itu ya. Jawabannya itu sudah sesuai tepat waktu dan sebagainya. Kalau bisa usahakan tepat waktu ya kakak ya, supaya Iya Pak. penilaiannya itu nanti 100% semuanya gitu. Itu ya Oh kakak kalau untuk iya Pak, ya. udah jadi cek lagi sih Pak. Kayaknya sih enggak ada yang ketinggalan, cuma khawatirnya tuh ada Iya. yang ketinggalan gitu Pak. Malum lah. Itu. Kalau sudah itu biasanya ada bisa centang, oh berarti sudah nih tandanya. Tandanya centang biru tuh. Ya, udah sudah dinilai itu pasti centang biru gitu. Kalau belum dinilai itu biasanya belum bisa masuk ya. Belum bisa masuk ke kegiatan Zoom seperti ini. Mungkin itu ya kakak ya sekalian ya. Ini sudah terlalu sore nih ya. Itu. Baik Mungkin Pak. itu saja ya kakak. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. Kak Rahis, tolong dipimpin doa penutup. Selanjutnya nanti Kak Yuven, tolong difoto ya. Bismillah izin Saya Pak. masuk pakai HP nih Pak, soalnya laptop saya kalau buka Zambut selalu error nih Pak. Mungkin Udah masuk dari kemarin. dimasukkan aplikasinya dulu itu, Kak. Oh Ya. iya, soalnya tadi buka error, jadi koneksi jaringannya atau gimana Koneksi nggak bisa jaringan, itu. kayak Kak Iya, Jeti itu, koneksi jaringan. jadi saya buka pakai HP nih. Oke, oke, yuk, silakan Kak Rahis untuk memimpin doa akhir penutup kita. Oke, Bismillah izin Pak ya. Iya, Baiklah silakan. teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan ilmu juga. Berdoa dengan penuh hati. Mulai. Bismillah. Bismillah. Amin. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih Kak Rahis atas pimpinan doanya. Boleh difoto dulu yuk, kita buka on kamera untuk foto dulu. Kak Yuven bisa foto? Pak Rijal. Pak Bisa, Rizal? cuma saya pakai HP nggak nampak semuanya sih Pak. Oke, Kak Atau Rizal lain yang dulu, nampak? Pak. Udah on kamera kok, belum Oke, ada Kak yang Sanova tadi. sudah masuk. Selamat datang Udah Kak on dah, Sanova. Kak Rizal mungkin bisa. Oh, tak bisa saya nih. Bisa Kak Rif nih? Screenshot. Ayo, oke dari Bapak aja ya. Mudah-mudahan bisa nih. Oke ya, siap ya. 1, 2. Kok salah nih. Siap, 1, 2. Oke. Cukup ya kakak. Bapak akhiri. Terima kasih atas atensi kakak sekalian. Tetap semangat ya kakak. Walaupun kita selalu Ya, melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, tetap kakak tetap harus selalu aktif di kegiatan kita PKG ini bisa hari sampai apa lagi Pak Zoom-nya Pak? akhir. Kenapa? Hari apa lagi Zoom-nya Pak? Nanti hari Selasa. Nanti akan Iya. kita bagikan itunya ya.
hari Selasa. Jadwalnya Tetap. boleh kali ya Pak di-share Pak ya. Karena Oke, nanti kalau kita dilihat share. dari yang jadwal itu kan nggak lihat dikit tanggal 27 lagi baru Zoom Pak. Iya, heeh. Iyalah tanggal 21 hari Selasa nanti ada Zoom di LK1.4 Baik Pak, terima kasih ya. Pak. Oke ya, terima kasih kakak sekalian. Saya akhiri Bilaitulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita semua. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. olahraga. Jaya. Jaya, jaya. Ya, oke. Saya Selamat beristirahat, selamat malam minggu ya. Nah, Siapa? silakan. Nah, Keluar ya. Izin keluar ya, Kak. silakan. Siapa?